Hai, gue Dedi dan selamat datang di Pengabdi Film. Dan di episode ini gue mau membahas sebuah film horor psikopat berjudul Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street. Nah, film ini tuh bercerita tentang seorang psikopat yang punya dendam, lalu dia ingin membalaskan dendamnya dengan cara menyamar menjadi tukang cukur. Nah loh, gimana tuh? Langsung aja gue bahas filmnya. Ini dia. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau memperkenalkan beberapa karakter penting dalam film ini ya. Yang pertama adalah Benjamin Parker, si psikopat penuh dendam yang menyamar menjadi tukang cukur. Nah, pemerannya adalah Johnny Depp. Lagi-lagi, si Johnny Depp tampil beda di filmnya, dengan riasan unik dan rambut yang putihnya cuma segaris kayak zebra cross. Yang kedua adalah Nyonya Lovett, si penghuni lantai 1 gedung yang ditempatin sama Benjamin Parker. Bukan psikopat sih, tapi Nyonya Lovett ini tetap sadis juga. Nah, pemerannya adalah Helena Bonham Carter, ya partner langganan Johnny Depp kalau main film. Dan yang ketiga adalah Hakim Turpin, si hakim yang ngeselin dan minta banget diselengkat kepalanya. Nah, pemerannya adalah Alan Rickman, si Profesor Snape di film Harry Potter. Nah, ketiga karakter itu adalah karakter inti menurut gue di film ini. Dan semua penampilan mereka di film ini bagus banget. Dan ketiga karakter ini yang akan menjadi kunci berjalannya cerita di film ini. Oke, jadi cerita di film ini dimulai dari pria bernama Benjamin Parker yang kembali ke London setelah bebas dari penjara. Jadi Benjamin Parker ini masuk ke penjara gara-gara ulah Hakim Turpin yang iri sama hidupnya. Jadi si Hakim Turpin ini iri sama Benjamin karena punya istri yang cantik dan anak yang lucu. Nah, karena iri dengki, akhirnya Hakim Turpin menjebloskan Benjamin ke penjara dengan kuasa hakimnya dan ngambil istri sama anaknya Benjamin. Kan brengsek banget ya orangnya. Udah gitu Alan Rickman yang jadi pemerannya juga punya ekspresi wajah yang datar dan ngeselin. Cocok pokoknya deh. Lalu setelah bebas, si Benjamin ini balik lagi ke rumah lamanya. Nah, rumah dia ini 2 lantai, tapi lantai yang pertama udah disewa ternyata sama orang lain, yaitu Nyonya Lovett. Nah, Nyonya Lovett ini jualan kue pie, cuma nggak laku, soalnya ya gimana mau laku. Dia aja jualannya jorok banget. Kalau lu sering nonton street food di India yang masaknya nggak higienis, nah Nyonya Lovett itu sama kayak gitu, kotor and kumel. Terus kan Benjamin tuh cerita soal tragedi istrinya sama si Hakim Turpin. Terus nyari info tentang istrinya ada di mana. Dan Nyonya Lovett bilang bahwa istrinya sudah meninggal gara-gara Hakim Turpin. Dengar kabar begitu, makin menjadilah dendam si Benjamin. Terus Benjamin makin emosi dan mutusin buat balas dendam, tapi dia mau balas dendam dengan cara dia, yaitu dengan menjadi tukang cukur. Nah loh, gimana tuh? Gimana cara dia balas dendam dengan menjadi tukang cukur? Seharusnya kan kalau mau balas dendam ya samperin aja ke rumahnya si Hakim Turpin ya kan? Tapi ternyata Benjamin punya rencana lain. Tapi sebelum gue ceritain rencananya, tentu kalian bisa dong subscribe dulu Pengabdi Film. Terus jangan lupa juga like dan share video ini ke teman-teman atau kerabat kalian ya, oke? Nah, mari kita lanjut. Nah, jadi dulunya Benjamin ini adalah tukang cukur. Jadi dia berencana menjadi tukang cukur lagi karena dia berniat membantai semua orang yang datang ke tempat cukur dia dengan pisau cukur yang biasa dipakai buat nyukur jenggot itu loh. Jadi kayak Benjamin ini berubah menjadi seorang psikopat dan kayak kesel dengan dunia karena Benjamin merasa kok hidup gue jadi begini amat ya. 11-12 lah sama Joker yang berubah menjadi psikopat karena rasa kecewanya dengan kehidupan. Terus Benjamin pun mengganti nama dia dengan nama Sweeney Todd sesuai dengan judul film karena menurut dia Benjamin itu udah lama mati. Yang ada sekarang di tubuh ini adalah Sweeney Todd yang haus akan dendam. Waduh, serem juga nih. Tapi lebih gokilnya lagi, meskipun tahu Benjamin adalah psikopat dan mau membunuh orang, Nyonya Lovett malah mau ngebantuin dia. Nah loh, ini kok Nyonya Lovett malah mau bantuin ya? Emang dia psikopat juga atau emang bego aja ya? Lalu suatu hari Benjamin dan Nyonya Lovett pergi ke alun-alun kota dan datang di sebuah pertunjukan cukur jenggot. Nah, gue nggak tahu nih zaman dulu emang ada pertunjukan orang mencukur jenggot atau enggak. Tapi pokoknya di film ini ada pertunjukan mencukur jenggot yang diadakan oleh Adolfo Pirelli. Nah, si Benjamin ini ngeledek Pirelli soalnya emang tingkahnya aneh sih. Kostumnya juga aneh sih kayak mau main sirkus. Terus Benjamin ini nantang si Pirelli. Benjamin bilang, gue yakin kok bisa mencukur jauh lebih baik dari lu dan lebih baik dari semua tukang cukur yang ada di kota ini.
Nah loh, ditantangin begitu, si Pirelli akhirnya kepancing dan mengiyakan tantangan si Benjamin. Nah, duel pun dimulai, yakni duel mencukur jenggot. Nah, gue nggak tahu nih, dinilai dari kerapihan, kecepatan, atau yang lainnya. Pokoknya mereka berdua duel nyukur jenggot orang. Jadi si Pirelli mulai show menunjukkan keahlian mencukurnya, dibantu sama asistennya yang masih bocil, namanya Tobias. Jadi Pirelli ini nyukur sambil nyanyi, soalnya film ini memang semi musikal, jadi diselipin beberapa scene nyanyi sambil dialog gitu. Dan akhirnya yang menang si Benjamin. Ternyata skill nyukur dia pro banget. Level keahlian nyukur dia kalau diibaratkan di game Mobile Legends udah kayak pangkat mitik. Waduh. Nah, karena merasa dicurangi, si Pirelli ini nyamperin ke tempat cukur Benjamin. Nah, di sana dia kayak mancing-mancing Benjamin sambil ngeledek. Benjamin kelihatan kalem aja sih, tapi yang gak diketahui sama Pirelli bahwa Benjamin sudah membulatkan tekadnya untuk mulai membantai orang yang datang ke tempat cukur dia. Dan Benjamin pun memutuskan Pirelli adalah korban pertamanya. Jebret, akhirnya si Pirelli ditako pakai teko besi yang panas. Nah, teko zaman dulu kan bentuknya masih besi keras gitu ya, gak enteng kayak sekarang. Pas ditakol, waduh, langsung si Pirelli terkapar, palanya bocor. Terus asisten Pirelli yakni Tobias penasaran, kok Pirelli gak muncul-muncul ya? Ada apa ini? Pas disamperin ke lantai 2 tempat nyukurnya si Benjamin, si Pirelli udah gak ada, hilang bagaikan teman yang sedang punya utang. Akhirnya karena Pirelli gak ada, si Tobias balik lagi kan tuh. Ternyata Pirelli yang masih sekarat diumpetin di peti dan masih hidup. Akhirnya si Benjamin melakukan finishingnya kayak di game Mortal Kombat, yakni dengan menggorok leher Pirelli dengan pisau cukur miliknya. Buat gue adegan Benjamin memotong leher si Pirelli itu dramatis banget, karena momen itu ibarat suatu permulaan bagi Benjamin melepas semua sisi kebaikannya dan menjadi titik di mana dia berubah menjadi Sweeney Todd dan siap menebar teror ke seluruh penjuru kota. Setelah selesai mengeksekusi Pirelli, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba orang yang bertanggung jawab terhadap hancurnya hidup Benjamin, orang yang paling ingin Benjamin bunuh malah muncul, yakni Hakim Turpin. Nah, di situ Hakim Turpin sama sekali nggak ngenalin Benjamin karena memang penampilan Benjamin udah berubah banget sama dulu. Kalau dulu tampilannya Marvel banget, nah yang sekarang DC banget. Nah, si Hakim Turpin ini minta dicukur jenggotnya sama Benjamin, dan di sini momennya tegang banget karena orang yang paling ingin dibunuh oleh Benjamin, yakni Hakim Turpin, sudah ada di depan mata dia dan tinggal selangkah lagi agar Benjamin bisa menggorok leher si Hakim Turpin. Akan tetapi Benjamin nahan untuk menggorok lehernya karena menurut Benjamin ini bukan saatnya. Akhirnya Benjamin pun mencukur jenggot Hakim Turpin dengan normal dan melepasnya begitu saja. Akan tetapi teror dari Benjamin tidak berhenti sampai di situ, dan dimulailah serangkaian pembunuhannya di tempat cukur miliknya di lantai 2. Oh iya, gue mau ngasih tahu kalau di film ini endingnya bakal ada twist, dan itu berhubungan dengan Nyonya Lovett dan salah satu karakter misterius di film ini. Jadi kalian harus pantengin terus dan fokus sama setiap karakter di film ini ya. Dan kira-kira akankah Benjamin berhasil balas dendam kepada Hakim Turpin, dan kemanakah mayat para korban Benjamin disimpan? Lalu kenapa Nyonya Lovett yang tahu bahwa Benjamin itu psikopat tapi masih tetap membantunya? Ada rahasia apa di balik sosok Nyonya Lovett ini? Wow, gimana menurut kalian? Tertarik untuk menonton? Yap, oke teman-teman, itulah film Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Ada yang bilang katanya sih cerita di film ini memang terinspirasi dari kisah nyata pembantaian di London pada abad pertengahan. Cuma ya cerita itu sebatas rumor aja. Tapi cerita di film ini unik juga sih. Sama uniknya kayak koleksi t-shirt dari Pengabdi Film merch yang bisa lu beli di tokopedia.com/pengabdifilm.
Semoga review dari gue dapat menjadi rekomendasi tontonan yang menarik untuk lu. Oh ya, kalau lu punya pendapat lain soal film ini atau rekomendasi film lainnya, komen aja di bawah, siapa tahu kita bisa saling memberikan rekomendasi film. Jadi sekian untuk pembahasan film kali ini, gue Dedi pamit undur diri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review berikutnya.